pertemuan ke berapa ya ini? Pertemuan ke-12 ya, materi tentang investasi sama kebetulan di chapter 12 juga untuk buku Anda di Pengantar Akuntansi 2, buku karangan Kiso dan kawan-kawan. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk chapter 12 ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada Anda dan pemberitahuan sih lebih tepatnya bahwa untuk sisa chapter kita sampai akhir semester ini yaitu chapter 12 dan juga nanti chapter 13 itu Anda akan lebih banyak mengeksplor sendiri ya. Saya hanya akan membantu memberikan penjelasan-penjelasan singkat terkait materi-materinya. Oke, jadi di bab 12 ini kita akan belajar tentang apa itu utang dan surat berharga saham, kemudian apa itu investasi utang, apa itu investasi saham, lalu kemudian kalau di minggu yang lalu kita sudah sempat mendengar istilah konsolidasi. Nah, di bab 12 ini akan ada sedikit gambaran tentang bagaimana sih laporan keuangan untuk perusahaan yang jenisnya konsolidasi tersebut ya. Jadi perseroan konsolidasi gitu ya. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya bahwa untuk konsolidasi nanti akan lebih banyak pemahamannya dan prakteknya di akuntansi keuangan lanjutan. Oke. Nah, jadi untuk pembahasan pertama akan dibahas kenapa perusahaan memilih untuk berinvestasi. Kemudian investasi utang itu seperti apa, investasi saham itu seperti apa, dan bagaimana penilaian serta pelaporan investasinya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan atau pembahasan yang pertama, yaitu mengapa perusahaan berinvestasi. Kadang perusahaan berinvestasi karena memiliki kelebihan kas, sehingga supaya kasnya tidak nganggur, jadi mereka memilih untuk dalam tanda kutip menabung pada saham atau pada investasi utang gitu ya. Karena kadang-kadang kalau di bank juga kan, kalau kalian mungkin mikir loh, kalau kelebihan kas kenapa tidak disimpan di bank. Nah, tapi kan di bank itu kan ada pajak dan segala macam, ada biaya dan seterusnya. Nah, mungkin pertimbangannya adalah karena kalau kita berinvest, biaya dan yang lain-lain itu mungkin akan lebih kecil. Lalu kemudian perusahaan berinvestasi karena mereka ingin mendapatkan pendapatan dari laba atas investasi. Jadi investasi itu juga akan menghasilkan gain, keuntungan atau laba ya. Nah, selain itu perusahaan juga berinvestasi untuk alasan strategis. Nah, untuk yang alasan strategis ini biasanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, gitu ya. Jadi di sini terlihat ilustrasinya bahwa ada cash, ada kelebihan kas, kemudian mereka memilih untuk menginvestasikan pada temporary investment ya. Nanti kita akan lihat temporary investment yang seperti apa. Atau bisa juga dia pakai untuk perusahaan pakai untuk membeli barang dagang lalu dijual, membeli barang dagang lalu dijual supaya mendapatkan accounts receivable atau piutang usaha, akhirnya juga mendapatkan kas lagi dan seterusnya, seperti itu siklusnya. Oke. Nah ini pertanyaan-pertanyaan refleksi ya. Jadi ini terkait hal-hal yang memang terjadi di dunia nyata atau realita gitu ya. Jadi dana pensiun dan bank biasanya berinvestasi di utang dan surat berharga saham untuk apa gitu. Jadi biasanya dana-dana pensiun itu kalau diinvestasikan biasanya untuk mendapatkan laba. Nah, sekarang untuk yang kedua kita akan membahas bagaimana itu investasi utang gitu ya. Nah, investasi utang nantinya kalian akan banyak mendengar soal perusahaan berinvestasi pada obligasi gitu. Jadi kalau di bab 10 kemarin kita sempat ya bahas obligasi liabilitas jangka panjang yang salah satunya adalah obligasi. Nah, itu liabilitas kewajiban. Jadi kita menerbitkan itu atau liabilitas tersebut muncul, obligasi tersebut muncul sebagai bentuk dari kewajiban perusahaan. Nah, tapi kalau ini perusahaan malah membeli surat utang atau obligasi yang di dalamnya mendapatkan bunga nantinya, sehingga bunga itu yang akan menjadi keuntungan atau laba dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, ini sambil dibaca ya, Jadi sebenarnya kalau waktu bahas liabilitas kalian sudah cukup paham bagaimana menghitung bunga, bagaimana kalau ada
amortisasi ya. Nah, sama seperti itu di sini. Bedanya ini akan diakui sebagai aset. Jadi nanti paling akan ada perbedaan akun ya, nama akun, dan perbedaan otomatis juga akan ada perbedaan di posisi debit atau kredit. Nah, obligasi ini bisa dijual ya. Jadi yang kayak tadi temporary investment, di mana dia beli, perusahaan beli untuk kemudian dia bisa jual kembali. Kapan Bu kira-kira dijual? Nah, bisa ada dua kemungkinan. Bisa dia jual pada saat nilai obligasi itu sudah lebih tinggi daripada nilai pada saat dia beli. Akhirnya dia untuk mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Atau bisa juga karena memang sudah terlalu rendah, tidak bisa lagi balik modal, tidak bisa lagi dapat keuntungan, akhirnya ya udah dijual rugi saja. Jadi penjualan itu bisa terjadi kapan saja ya, tergantung kondisi perusahaan. Nah, ini ada ilustrasi contoh Cool Corporation membeli 50 obligasi Dawn Incorporation dengan tingkat bunga 8%, 10 tahun, 1000 US dollar pada 1 Januari 2011. Seharga 54.000, yang mana termasuk di dalamnya itu adalah fee broker sebesar 1.000 dolar. Jurnal untuk mencatat ketika pembelian obligasi ini dilakukan adalah yang pertama, lihat kalau kemarin di liabilitas ketika kita menerbitkan obligasi, kita akan dapat kas karena kita meminjam uang kan. Lalu tapi kita punya kewajiban gitu. Tapi kalau ini kita membeli sesuatu untuk berinvestasi, sehingga yang dikredit adalah kas yang kita keluarkan, dan yang didebit investasi. Dalam hal ini adalah investasi utang. Jadi perlu Anda ingat kenapa investasi utang tapi diletakkan di debit. Bukannya utang kalau bertambah di kredit, Bu. Ingat, ini adalah investasi. Investasi adalah bagian dari aset, sehingga aset itu kalau bertambah akan diletakkan di sisi debit. Oke, semoga Anda paham ya sampai sini. Nah, ini adalah ilustrasi untuk pencatatan pendapatan bunganya. Ingat, pendapatan apapun kalau dia bertambah akan dicatat di posisi apa? Oke, di posisi kredit. Oke, lihat ya. Jadi pembayaran bunganya per semester setiap 1 Juli dan 1 Januari. Sehingga kalau tadi dibelinya 1 Januari, artinya penerimaan bunga yang pertama adalah di tanggal 1 Juli. Nah, dia akan dapatkan kas diperoleh dari 54.000 kali 8% bagi 2. Oke ya. Coba, sorry, bukan 54.000, tetapi di sini ada 50.000, ada cara perhitungannya. Karena ini diperoleh dari harga obligasi, harga atau nilai nominal obligasi. Jadi 50.000 itu dari 50 kali 1.000 ya. Tapi tadi waktu membeli pertama kali kan dia catat sebesar uang yang dia keluarkan atau biaya perolehannya. Oke, jadi dapat nilai 2.000. Di debit kas, di kredit adalah pendapatan bunga. Nah, ini sama, diulang saja, mohon diperhatikan, tidak saya jelaskan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata Cool Corporation memutuskan untuk menjual obligasi yang tadinya dia beli seharga 54.000, dia jual dengan harga 58.000. Ya, lihatlah jurnalnya seperti ini. Oke, tapi ini posisinya karena bunganya sudah diterima. Jadi setelah dia menerima bunga, dia baru jual obligasinya. Dia jual ke tadi. Jadi dia seperti itu ya, dia beli lalu kemudian dia jual kembali. Nah, ini adalah pertanyaan refleksi lagi. Berikutnya adalah akuntansi untuk investasi saham. Nah, ini sempat kita bahas kemarin, seingat saya ya, di bab 10 ya. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya 0-20%, apa yang terjadi? Biasanya itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Sehingga investasi itu akan dinilai menggunakan metode biaya atau seberapa besar
uang atau biaya yang ia keluarkan atau perusahaan yang keluarkan untuk mendapatkan atau memperoleh investasi tersebut ya. Jadi sebesar biaya perolehannya. Kalau dia lebih dari 20% sampai maksimum 50% biasanya akan ada pengaruh. Atau ya kalau begitu artinya perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang dia miliki sahamnya tersebut gitu ya. Nah, sehingga untuk itu investasi nanti akan dinilai menggunakan metode ekuitas. Nanti kita akan lihat seperti apa itu metode ekuitas. Kemudian apabila kepemilikannya lebih dari 51% atau bahkan sampai 100% itu berarti perusahaan yang membeli saham perusahaan lain itu mempunyai pengendalian ya, dia punya hak untuk mengendalikan perusahaan lain tersebut dan akan muncul yang namanya induk dan anak, sehingga investasi akan dieliminasi menggunakan metode konsolidasi. Nanti akan dilihat atau mungkin akan banyak dibahas di materi akuntansi keuangan lanjutan. Mohon diperhatikan sambil dibaca, sambil nanti saya akan menjelaskan contoh-contoh soalnya ya. Jadi investasi pada harga perolehan seperti yang tadi saya bilang ini untuk yang menggunakan metode biaya, dan pendapatan itu hanya diakui saat kas dividen diterima. Oke. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran. Jadi kalau kayak tadi dia peroleh dengan harga 54.000. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah broker. Kalau nggak termasuk Bu, artinya ya udah 54.000 tambah jasa broker, tambah jasa notaris dan seterusnya. Itu adalah harga atau biaya perolehan. Ini contohnya ya. Jadi Sanchez membeli 1.000 saham biasa, kepemilikannya hanya 10% ya, nggak lebih dari 20%, milik Bill Corporation. Sanchez membayar $40 per saham ditambah dengan fee. Nah, ditambah dengan fee broker. Untuk sahamnya sendiri aja $40 dikali dengan 1.000 itu adalah 40.000 ditambah dengan fee broker seharga 500, maka jurnalnya ialah seperti ini. Ya, ingat ya, ini diganti karena ini adalah investasi saham. Kemudian berdasarkan aturan yang kedua, pendapatan baru akan diakui jika ada pendapatan dividen. Jika ada dividen kas yang dibagikan, maka anggap saja Sanchez mendapatkan dividen pada tanggal 31 Desember, di mana nilai dividennya adalah $2 per lembar saham. Nah, karena Sanchez memiliki 1.000 lembar saham, maka itu berarti dia akan mendapatkan kas sebesar 2.000 dan pendapatan dividen diakui di kredit juga sebesar 2.000. Lalu ini apabila Sanchez melakukan penjualan. Nah, misalnya Sanchez menerima pendapatan bersih sebesar 39.500 karena dia menjual saham Bell yang tadi ya. Nah, dia jual di tanggal 10 Februari 2012. Karena harga perolehannya adalah 40.500, maka itu berarti Sanchez mengalami kerugian sebesar 1.000. Nah, jurnalnya kira-kira seperti ini. Oke, berikutnya, bagaimana kalau misalnya kepemilikan suatu perusahaan terhadap saham perusahaan lain itu berada di range 20-50%. Maka itu berarti kita akan menggunakan pencatatan dengan berpatokan pada penilaian dengan menggunakan metode ekuitas ya. Nah, bagaimana metode ekuitas itu? Kalian bisa melihat pada slide yang saat ini ada di layar kalian ya. Jadi ada pembagian proporsional investor atas laba atau maupun rugi gitu ya. Juga ada penerimaan dividen oleh investor. Jika bagian investor atas kerugian investasi melebihi nilai buku investasi, maka investor umumnya harus menghentikan menggunakan metode ekuitas. Contoh. Oke. Miller Corporation membeli 30% saham biasa Beck Company sebesar $120.000 pada 1 Januari 2011. Untuk 2011, Beck melaporkan laba bersih total sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Maka jurnal yang pertama untuk 1 Januari dulu ketika Miller membeli 30% saham. Miller akan menjurnal, ini jurnal untuk Miller ya, Miller akan menjurnal investasi saham di debit dan kas di kredit sebesar nilai perolehan investasi saham tersebut. Kemudian tanggal 31 Desember, Miller juga akan mencatat adanya pembagian laba, atau dalam hal ini akan dicatat atau diakui sebagai penambahan investasi saham. Kok bisa 30.000? Karena pada 2011 laba yang dibagikan oleh Beck totalnya adalah 100.000.
Karena Miller mempunyai kepemilikan sebesar 30%, maka dikali 30%, seperti itu. Lalu di kredit adalah pendapatan dari investasi. Kemudian masih jurnal di tanggal 31 Desember, Miller juga harus mengakui adanya penambahan kas karena ini adalah dividen ya. Jadi dividennya adalah 40.000 kali 30% akan ada tambahan kas sebesar 12.000 dan itu akan mengurangi nilai investasi saham yang di sini nih ya. Jadi tadi akan ada penambahan investasi, tapi dari 30.000 ini ternyata yang dibagi hanya 12.000 saja, sehingga di sini nilainya harus berkurang karena dicairkan menjadi kas gitu. Ini adalah akunnya, pengaruh terhadap akun-akunnya. Oke. Kemudian, bagaimana kalau misalnya kepemilikannya lebih dari 50%? Oke, lihat. Yang pertama, investor akan disebut sebagai induk perusahaan. Investi atau tempat di mana investor berinvestasi tersebut akan disebut sebagai anak perusahaan. Investasi di perusahaan anak dilaporkan di bukunya si induk sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Contohnya, ya ini contoh saja. Nah, jadi kalian mungkin ada yang mungkin senang dengan menggunakan produk-produk sport tertentu, misalnya Adidas. Ternyata Adidas itu punya anak perusahaan, termasuk salah satunya adalah Reebok. Walaupun kalau kita lihat di mall-mall mungkin tokonya Reebok sama tokonya Adidas itu tidak bersama-sama ya. Jadi ada Reebok sendiri, ada Adidas sendiri. Nah, ini sih data sudah tahun kapan ya, udah lama karena masih namanya Reebok. Sekarang kan Reebok pun sudah diganti menjadi New Balance. Gitu ya. Jadi mungkin sudah ada berubah. Tapi ya itu yang sering terjadi. Unilever itu ya banyak. Ini data dari luar negeri, tapi kalau data ini NLD Netherlands Unilever ya? Atau New Zealand, nanti coba dicek ya. Nah, di Indonesia sendiri Unilever pun seperti itu, ada banyak anak-anak perusahaan di bawahnya, yang mana semuanya ya diinduki atau induk perusahaannya adalah Unilever. Nah, ini adalah pengelompokan investasi dan saham dalam 3 kategori. Yang pertama, investasi utang dan saham dengan nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian. Ada juga yang tersedia untuk dijual. Ada juga yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Nah, teman-teman, sebenarnya ini akan lebih banyak dibahas sih di akuntansi keuangan menengah 2 atau 1 ya, intermediate ya. Jadi nanti di semester depan. Tapi tidak apa-apa, kita lihat-lihat dulu sambil mungkin bisa dibaca-baca sendiri sambil saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti juga boleh. Nah, bagaimana kalau investasi itu dinilai dengan nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian? Yang pertama, perusahaan memiliki surat berharga dengan tujuan untuk dijual, tapi dalam periode jangka pendek. Kemudian biasanya investasi tersebut itu dibeli untuk kemudian dijual kembali. Jadi sering dibeli dan dijual, kayak gitu terus, beli, jual, beli, jual. Perusahaan melaporkan surat berharga pada nilai wajar, ya, fair value, dan melaporkan perubahan dari harga perolehan sebagai bagian dari laba bersih. Jadi contohnya, perusahaan beli surat berharga atau misalnya saham, harga perolehannya dia beli 1 juta. Lalu kemudian pada saat dilaporkan, tanggal pelaporan, nilai surat berharga tersebut di pasar atau dengan kata lain, nilai wajarnya itu adalah misalnya 1.500.000. Maka 500.000 itu akan diakui sebagai laba bersih. Gitu ya. Nah, apabila terjadi perubahan nilai saat masih dimiliki, maka itu akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Oke. Ini contohnya. Investasi PACE diklasifikasikan sebagai surat berharga nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian. Contohnya PACE berinvestasi pada Yorkville dan Kodak. Nah, cost ini adalah harga perolehan. Waktu beli investasi di Yorkville itu adalah 50.000 biaya perolehannya, dan di Kodak 90.000. Ternyata di tanggal 31 Desember 2011, fair value atau nilai wajar untuk Yorkville itu adalah 48.000. Sehingga di sini kalian sudah bisa mengira-ngira ya, oh ternyata terjadi penurunan. Sedangkan untuk Kodak
dari 90.000 ternyata fair value-nya menjadi 99.000. Jadi ada namanya unrealized gain atau loss ya, atau keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa terjadi total keuntungan sebesar 7.000 total ya, secara total. Sehingga jurnal penyesuaian untuk PACE di tanggal 31 Desember adalah penyesuaian pasar di debit 7.000 dan keuntungan yang belum direalisasi diakui sebagai laba bersih itu juga 7.000 di kredit. Nah, bagaimana kalau surat berharga itu tersedia untuk dijual? Jadi ini memang dibeli dengan tujuan untuk sewaktu-waktu akan dijual, gitu ya. Nah, dikelompokkan sebagai aset lancar ataupun tidak lancar, tergantung perusahaannya mau jual pada di tahun yang sama ya, dalam 1 tahun itu, atau ya mau jual lebih di tahun yang lewat dari 1 tahun, misalnya 5 tahun ke depan lah baru saya jual. Nah, sama itu nanti akan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Tapi apabila ada perubahan seperti yang tadi, kalau yang tadi kan ada perubahan akan dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Nah, kalau ini akan dilaporkan sebagai komponen ekuitas. Kita lihat contohnya ya. Oke, ini hanya contoh kasus, nanti bisa kalian baca. Nah, ini contohnya. Jadi Ingrao Corporation, dia punya perusahaan ini punya 2 jenis surat berharga dan dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual. 2 jenisnya itu adalah saham di Campbell 8%, obligasi. Kemudian ada bukan saham ya, obligasi 8% di Campbell Soup Corporation dan ada saham di Hershey Corporation. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Campbell berapa cost-nya, untuk Hershey berapa cost-nya, kemudian fair value-nya di tanggal 31 Desember masing-masing berapa. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata terjadi total kerugian yang belum direalisasi ya, karena ternyata cukup banyak kerugian di Hershey Corporation. Nah, sehingga jurnalnya teman-teman bisa lihat sama kayak tadi, bedanya akunnya dibalik ya. Karena ini rugi, maka rugi harus di debit. Oke, dan maaf, dan ini kita akan akui dia sebagai ekuitas. Jadi bukan sebagai laba. Oke. Nah, ini untuk penilaian dan pelaporan. Slide ini akan saya berikan kepada teman-teman nanti untuk periksa kembali, cek kembali posisinya di laporan keuangan di mana ya, gitu. Nah, untuk ini ada sedikit latihan, kemudian ada kasus-kasus di US GAAP ya, bedanya dengan IFRS seperti apa gitu ya. Ini untuk konsolidasi, sekali lagi saya nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi bolehlah kita lihat sedikit ya. Ini consolidated atau neraca laporan posisi keuangan terkonsolidasi ya, kita lihat aja bentuknya ya. Nah, ini contoh soalnya deh. 1 Januari 2011, Powers Construction Company membayar sebesar 150.000 secara tunai untuk kepemilikan 100% terhadap saham Certo Brick Company. Jadi dia beli semuanya sahamnya Certo. Nah, Powers Company records the investment. Dia akan mencatat investasi ini sebesar nilai perolehannya. Ya. Nah, the combined totals do not represent a consolidated statement, tidak merepresentasikan laporan posisi keuangan yang dikonsolidasi, because there has been a double counting, karena terdapat double counting atau perhitungan ganda dari aset dan equity gitu, karena sudah masuk di induk tapi masih dimasukin lagi ke anak. Nah, nanti kita lihat seperti ini ya. Jadi ini punyanya Powers Company, ini punyanya Certo Company. Oke, kemudian untuk aset ada yang sebenarnya hanya boleh dicatat di satu pihak saja karena tidak boleh tidak boleh double. Kalau ini kan karena digabung untuk plant and equipment itu digabung ya, sehingga data konsolidasinya adalah nilai penggabungannya. Sedangkan investment in Certo Company yang berinvestasi kan hanya si Powers, maka di Certo itu akan 0. Jadi consolidated datanya itu harusnya juga nggak ada ya, ini tidak perlu dikonsolidasi.
Jadi di sini harusnya 0, bukan yang ini. Jadi datanya kan tadinya gini, tapi diperbaiki, harusnya datanya seperti ini. Lalu untuk current asset sudah benar seperti itu. Sedangkan untuk share capitalnya ya bisa teman-teman lihat, Powers punya 300.000, Serto punya 100.000. Nah, awalnya diakui total 400.000, tapi secara logika kan semuanya sekarang punyanya punyanya Powers, maka diakui sebesar nilai Powers aja 300.000. Lalu retain earningnya sama, ini tidak boleh diakui double kecuali untuk yang kewajiban. Kalau kewajiban ya harus diakui berapa kewajibannya Powers, berapa kewajibannya Serto, itu akan dikombinasikan. Oke? Seperti itu, ini hanya gambaran saja ya teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa lebih memahami mungkin nanti di kelas akuntansi keuangan lanjutan ya, bersama dosen-dosen lain yang pastinya lebih seru daripada saya bahkan, dan pasti lebih memahami lagi di bagian sini. Oke ya, silahkan nanti boleh sambil ditanyakan pada materi kita, pada pertemuan Zoom kita, atau lewat WhatsApp group atau lewat e-learning. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat yang berlimpah buat teman-teman, dan boleh di-share ya ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di materi terakhir kita nanti tentang laporan arus kas. Jika saya tidak punya cukup waktu untuk membuat video, maka saya akan minta teman-teman untuk secara kreatif memahami dan membuat laporan yang mungkin dapat melatih teman-teman untuk mengerjakan atau menyusun laporan arus kas. Sampai jumpa, terima kasih.